Bali United ya terutamanya bakal tampil lepas walaupun ada sejumlah pemain yang diprediksikan tidak bakal tampil, Bu. Ya mungkin Persikabo juga datang dengan modal kepercayaan yang tinggi karena kemarin juga ada perwakilan pemainnya yang mampu tampil gemilang di timnas Indonesia ya, Bu. Di situ ada Coach Janur ini terus melakukan pencarian komposisi formasi yang tepat. Mengingat memang sebelumnya ya balik lagi bersama saya Yudhistira Wane dan rekan saya Wahyu Septiana dalam acara Key Corner. Bung Wai, bisa dijelaskan Bung Wai apa itu Key Corner ya? Key Corner, program kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor dalam membahas perkembangan terbaru sepak bola Indonesia. Kemudian program ini juga menghadirkan tokoh-tokoh dari sepak bola Indonesia diperpinjakan dalam program ini, Bung. Kali ini kita mau ngapain, Bung? Kali ini kita bakal membahas seputar pertandingan lanjutan Liga 1 pekan ke-11 yang mempertemukan Bali United melawan Persikabo 1973, Bung Wai, yang bakal dimainkan pada hari Jumat 30 September 2022. Mainnya di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Bung. Berarti yang berstatus home Bali, tamunya Persikabo, Bung Idis. Ya, tapi sesuai jadwal itu mainnya pukul 21.30 WITA. 21.30. Iya. Berarti kalau di WIB 20.30. 20.30. Cukup malam, Bung ya. Malam Pertandingan itu. sepak bola dimainkan 21.30. Tapi namanya Bali ya, tempat wisata mungkin Ya. tetap ramai ya. Tetap semangat, Bung Wai. Yoi. Lanjut, Bung Yudis. Kita kembali ke topik. Gimana nih, Bung Yudis? Duel Bali United menghadapi Persikabo. Oke, mungkin ya buat laga besok ini menjadi laga yang akan berjalan sengit. Mengingat Bali United pada laga terakhirnya itu dia harus kalah dari Persis Solo dengan skor 2-0. Berbanding terbalik dengan tamunya yang akan datang dengan modal kepercayaan tinggi setelah mereka mampu mengalahkan PSS Sleman di Stadion Pakansari dengan skor 2-0, Bung Wai. Jadi tuan rumah Bali United ya terutamanya bakal tampil lepas walaupun ada sejumlah pemain yang diprediksikan tidak bakal tampil, Bung. Siapa aja, Bung Yudis? Ada Nori, terus Irfan Jaya, kemudian satu lagi saya lupa nih catatannya siapa, Bung Wai. Yang jelas diperkirakan ada 3 pemain yang bakal absen. Tapi apapun itu Bali United tetap tim yang bertabur bintang ya, Bung. Betul. Pemainnya juga berpengalaman dan juga memiliki kelas lah, Bung. Dan saya pikir kehilangan 3 pemain masih banyak. Menurut Bung Wai sendiri bagaimana nih, Bung? Betul, melanjutkan omongan tadi, Bung Yudis. Mungkin kalau kita ketahui Bali United sendiri, walaupun pemainnya pemain utama absen, pemain inti absen, kita ketahui ya pemain lapis kedua ataupun pemain cadangannya pun kualitasnya tidak berbeda jauh, Bung Yudis. Artinya mungkin bagi coach Stefano Cugura Teko tidak masalah ya absennya 1-2 pemain tersebut dengan bagusnya komposisi tim yang dimiliki ataupun tidak jauhnya perbedaan antara kualitas tim pertama ataupun tim keduanya. Tidak banyak mengganggu persiapan menghadapi Persikabo, Bung Yudis, menurut saya. Kalau Persikabo gimana, Bung Yudis, kondisi terbarunya? Ya mungkin Persikabo juga datang dengan modal kepercayaan yang tinggi karena kemarin juga ada perwakilan pemainnya yang mampu tampil gemilang di timnas Indonesia ya, Bung. Di situ ada penjaga gawangnya Syahrul Trisna Fadila dan juga Dimas Derajat. Namun di dalam 21 pemain yang dibawa di Bali belum nampak nama Dimas Derajat, Bung. Kalau Syahrul udah ikut? Syahrul pasca kemarin main langsung dia ikut terbang. Namun buat Dimas Derajat kemarin belum nampak dilihat, tapi kemungkinan dia bakal menyusul. Kabarnya seperti itu. Tapi yang jelas Persikabo 1973 datang ke Bali itu mengincar poin penuh. Pastinya dong, Bung. Dan kemarin juga sempat tadi juga ataupun lebih tepatnya pelatih dari Persikabo Jajang Nurjaman mengatakan bahwa Laskar Pajajaran enggan kehilangan poin di Bali walaupun mereka sadar bahwa Bali United ini merupakan tim besar dan juga
berstatus juara bertahan, Bung. Tapi semangat motivasi tinggi bakal menjadi modal kekuatan dari Laskar Pajajaran. Ya. Bung Yudis, menarik Bung Yudis, formasi Janur berubah-berubah. Sekarang ini mungkin dia sudah mulai mantap pakai 3 back Bung Yudis. Gimana Bung Yudis? Mungkin formasi Janur menurut Anda Bung Yudis, apakah sudah efektif dimainkan di Liga 1 ini Bung? Ya, menurut saya sebenarnya Coach Janur ini terus melakukan pencarian komposisi formasi yang tepat. Mengingat memang sebelumnya Coach Janur ini masih mencari posisi bek kiri ketika dia ingin memainkan pola 4-4-2, tentu kan harus memiliki winger back juga, dan saya rasa sambil seiring berjalannya waktu mencari pemain yang tepat di posisi bek kiri ini, Coach Janur terus merotasi hingga akhirnya menemukan formula yang sementara ini tepat, yaitu 3-5-2, hingga akhirnya Persikabo lumayan tampil konsisten. Di awal-awal musim juga walaupun sempat ini terseok-seok dan pada menit memasuki menit 10 awal ya, itu Persikabo sulit untuk mencari ritme permainan, tapi seiring berjalannya waktu dia mampu menemukan ritme dan tampil konsisten, Bung. Oke Bung Yudis. Menurut Bung Wahyu sendiri, dengan hadirnya pemain baru di Persikabo ya, yang Bung Wahyu tahu kan, ini apakah mampu melengkapi skema permainan ataupun formasi yang diterapkan Coach Janur? Pemain baru, 2 pemain asing baru Bung Yudis ya. Ada Bruno Dibal dan juga ada Gustavo, kemudian yang Jepang Tomoki Wada. Tomoki Wada. Ya, masuknya 2 pemain asing tersebut tentunya menjadi energi positif ya bagi Laskar Pajajaran. Kita ketahui ya di musim lalu mungkin khusus bagi Bruno Dibal, dia juga sudah mengetahui setidaknya kualitas Liga Indonesia. Dia juga kan sebelum gabung Persikabo dia gabung di Persiraja ya. Artinya dia sudah mengetahui bagaimana cara bermain di Liga Indonesia. Kemudian dia saat ini kembali lagi ke Indonesia bermain bersama Persikabo, tentunya menjadi pembuktian bagi dia. Artinya sebelumnya dia sudah tahu, sekarang meraba-raba dan juga mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki membantu Persikabo di Liga 1 Bung Yudis. Tentunya Bali United kita ketahui bahwa pemain belakangnya memiliki pertahanan ya yang kokoh dan juga memiliki diisi pemain pengalaman Bung Yudis. Ya, postur badannya juga. Sementara memang Persikabo ini kalau berdasarkan catatan selalu melakukan crossing, dan ini salah satu yang harus dipikirkan Coach Janur ketika nantinya Bali United selalu menang duel udara, cara seperti apa. Tapi yang jelas saya pikir Persikabo 1973 harus memanfaatkan kecepatan para pemainnya. Betul. Ketika memang crossing dari wing ini sudah diantisipasi, di situ ada William Pakeko ya, Paceco, dan juga pemain belakang Bali Jajang Mulyana tuh juga berpengalaman di duel udara. Jadi sehingga memang Bali United sudah mengantisipasi, saya rasa Bung, buat crossing dari kubu Persikabo. Jadi menurut saya Persikabo harus pandai melakukan penetrasi nih, hingga akhirnya bikin sedikit kocar-kacir. Mengingat pemain berpostur tinggi, kalau buat diadu lari kayaknya sedikit kurang, Bung. Agak lambat. Itu harus dimanfaatkan oleh Persikabo. Betul sekali Bung Yudis. Untuk mengantisipasi hal itu semua, Janur harus putar otak ya. Jika biasanya memang selalu melakukan crossing, melakukan umpan panjang, itu menjadi harus dihindari. Karena kita ketahui ya, back Bali sendiri, William Paceco, memiliki postur yang tinggi banget Bung Yudis. Jadi mungkin kalau kita Janur masih mengandalkan formasi yang monoton, main crossing seperti itu, akan sulit bagi Gustavo di depan ya. Ya mungkin ini harus jadi catatan juga untuk bisa merubah formasi. Benar kata Anda, mungkin tadi harus jadi memanfaatkan kecepatan, menjadi salah satu yang bisa membongkar pertahanan Bali Bung Yudis. Itu dia balik lagi memang kecerdasan pelatih dan juga melihat momentum pemain di lapangan, Bung, itu menjadi salah satu kunci untuk membongkar kokohnya pertahanan Bali United.
Bung Wei, dikabarkan juga memang segelintir ataupun kelompok supporter dari Persikabo ini bakal ke Bali? melakukan perjalanan. Luar Dan biasa Bung Idris, jaraknya lumayan. lumayan Pakai itu. bis apa pakai pesawat nih? Kemungkinan sih jalur darat, Bung. Dan Luar biasa Bung jalur Idris. darat dan badan lewat laut juga ya mungkin ya. Iya, dari Banyuwangi pindah. Dan tadi juga sempat di dalam jumpa pers pemain Persikabo, penyerangnya Rian Kurnia menyampaikan bahwa untuk supporter Persikabo hati-hati di jalan dan tetap memberikan dukungan maksimal. Cukup perhatian ya pemainnya. Ya, mengingat Rian Kurnia emang asli Jomblo? orang Bogor, dia orang Gunung Putri. Sama kayak kameramennya. Iya. Si Hanif ya. Ini orang Gunung Putri. Bung Idris, Anda ngomong mulu, kita minum dulu Bung Idris. Cheers dulu Bung Idris. Mantap Bung Idris. Mantap juga, enteng juga ya. Oke Bung Wei, menurut perkiraan Bung Wei di besok laga esok hari ini seperti apa jalannya Bung? Laga pertandingan yang mempertemukan Bali United menghadapi Persikabo pastinya bakal berlangsung ketat Bung Idris karena dimainkan di Bali. Supporter tim tuan rumah pastinya bakal memadati juga ya. Ini menjadi catatan penting bagi tim asuhan Janur agar mewaspadai tekanan dan juga kecepatan pemain Bali. Kita ketahui ya, di Bali sendiri ada Yabes Roni, penyerangnya Bung Yudis Spaso, menjadi catatan penting bagi back Lukas Gama ya. Lukas Gama harus mengantisipasi kecepatan yang dimiliki pemain Bali United. Kalau Bung Yudis gimana Bung Yudis? Kalau saya rasa memang Bali United bakal memanfaatkan kecepatan yang dimiliki. Kemungkinan juga bisa diturunkan. Di situ ada Nofri Setiawan dan juga Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani Lestaluhu yang memang semuanya ini kayaknya Bali United rasa Persija Jakarta sih. Betul. Mengingat Coach Teko ini juga mantan pelatih Persija, jadi dia paham karakter para pemain yang dibawanya yang saya rasa memang memiliki kecepatan di sektor sayap. Itu menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki Bali United dan juga harus diantisipasi oleh Persikabo. Persikabo sendiri juga memang Luka Ugama memiliki postur yang jumbo itu kayaknya diajak speed rada berat. Tenang, ada Gilang Ginarsa. Walaupun dia bakal habis juga Bung kalau dipaksakan ya. Kalau dipaksakan bakal habis karena dia melakukan penetrasi. Mundur maju. Tapi yang jelas memang Persikabo tetap Persikabo dengan soliditas tim yang kuat. Jadi Bali United harus hati-hati juga Bung. Ya, Bung Idris, prediksi Anda gimana Bung Idris? Skor? Menurut saya dengan modal kepercayaan diri yang tinggi ya dari Persikabo berbekal kemenangan lawan Sleman bakal tetap tampil all out ya. Saya rasa skor imbang 1-1 menjadi skor yang adil. Iya, karena Bali United juga ngotot menang karena sebelumnya kalah lawan Solo ya 2-0. Skor imbang menjadi hal yang realistis bagi Janur karena mungkin target besar yang dimiliki Bali kita ketahui memang dia mau juara. Pemainnya juga super semua, bisa 0-0 mungkin bisa jadi ya 0-0 mungkin. Oke, 0-0 artinya. Bung Wei, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya pembahasan di pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2022 antara Bali United melawan Persikabo 1973 yang akan dimainkan pada Jumat 30 September 2022. Mainnya 21:30 WITA. Kok di sini 20:30 WIB. Oke, demikian tadi pembahasan kami berdua tentang prediksi pertandingan antara Bali United melawan Persikabo 1973. Saya Yudhistira Wane dan rekan saya Septiana pamit undur diri. Bye.